Hebat, izinkan saya melakukan materi di modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini kita kan jurusannya RPL ya. Nah, sengaja saya mengundang Bapak Ibu semua di sini. Kita akan membahas lagi budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu udah ada di kita, ya. Budaya positif itu sebenarnya sudah ada di kita, sudah berjalan juga. Namun di sini saya sebenarnya berikan materi yang benar-benar waktu saya melihat di modul itu tamparan keras buat saya. Nah, nanti kita akan step by step ya. Nah, budaya positif. Nah, budaya positif itu sebenarnya kalau kita simpulkan itu ya dari awalnya itu dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas muncullah nanti ada keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas Bapak Ibu seperti apa? Kesepakatan kelas Bapak Ibu seperti apa? Terus muncullah nanti ada keyakinan kelas nih. Nah, ketika semua sudah melakukan muncullah keyakinan kelas. Nah, ketika keyakinan kelasnya itu sudah terwujud ya, maka muncullah lingkungan positif. Lingkungan positif muncul lagi ke budaya positif. Budaya positif jadi bisa kita simpulkan apa kira-kira lingkungan positif itu muncul karena apa? Nah, lingkungan dari positif, benar Pak. Ya, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang positif ya. Nah, seperti itu ya. Dari hal kecil dilakukan setiap hari maka muncullah budaya positif. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ini akan terjadi jika kita bersama-sama nih. Nah, kalau kita satu jurusan kita lakukan bareng-bareng, misalnya teknik-teknik kayak gimana sih untuk TPL. Nah, kita bisa nanti bareng-bareng, misalnya teknik-teknik buat TKR itu kayak gimana.
template buat teknik elektronika industri kayak gimana. Bahkan kalau dipikir-pikir mah pasti ada beda template ya antara FPL sama TKR ya. Karena FPL itu perempuan, banyak kan TKR itu laki-laki gender ya. Nah, template-nya nanti jadi ada profilnya sendiri mungkin ya. Oke, langsung saja budaya positif. Nah, dalam budaya positif pasti ada aja siswa yang kadang-kadang membangkang, benar nggak? Benar nggak? Oke. Nah, saya mau nanya nih satu persatu nih, nggak apa-apa ya, kita share aja ya. Artinya ya. Nah, misalnya siswa ada yang telat, biasanya kita apain nih kira-kira? Misalnya ya, yang biasa kita lakukan nih. Yang mau apa? Udah mau nih? Boleh. Iya boleh. Ricky. Nah, kebetulan saya kenalin dulu ya. Iya. Saya Opi Mardiana. Iya. Kebetulan saya bertanggung jawab di lab 1. Iya. Biasanya untuk peserta didik yang telat itu saya panggil terlebih dahulu, Pak. Nah, Jadi ditanya dulu alasannya apa, Iya. kenapa bisa telat. Iya. Tidak semena-mena kita menjudge bahwa itu dia bersalah. Nah, Karena posisi kita di sini kan di pedesaan, Pak ya, Iya. tidak ada angkutan umum. Iya. Tetapi saya tidak mengurangi, tidak membela beliau juga. betul. Nah, saya akan kasih konsekuensi. Biasanya di saya itu membersihkan lingkungan. Masih dengan lingkungan ya. Tergantung menit dia berapa, jadi membersihkan sebuah lingkungan. Jadi ada efek jerahnya, Pak. Efek jerahnya. Oke. Ya, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, mungkin satu saja dulu untuk ini. Jadi terima kasih Pak Ricky. Ya. Luar biasa sharingnya. Saya juga mungkin ada perbedaan dan Pak Haris juga perbedaan. Pak Ricky juga ada perbedaan. Ya, sebelum itu ya silakan boleh minumannya. Nah, biar tidak terlalu tegang. Ada coffee breaknya Ada ya. kopi dulu. Ya santai dulu sambil makan, sambil minum, sambil materi, kan ya. Nah, oke. Nah, terima kasih. Terima kasih. Ya boleh sambil ngemil-ngemil lah, santai aja ya. Yang penting kita di sini satu pemikiran ya, oke. Banyak pasti kayak gitu ya. Lanjut lagi ya, kebanyakan pasti seperti itu. Kita lakukan proses. Nah, ternyata dalam kita menangani siswa ada beberapa posisi. Nah, ada beberapa posisi. Ya. Nah, kita lihat. Kita jujur nih. Nanti akan saya putar video. Nah, Bapak pantau, lihat nanti bahwa sebenarnya kita di posisi mana. Ya, oke, kita lihat. Bentar ya, saya akan putarkan video. Videonya video 1. Nah, kita buka video 1 dulu. Video 1 ini adalah 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol pada saat siswa telat itu kayak gimana posisinya? Kita lihat ya. Kita itu ada di posisi mana selama ini? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapannya. Boleh sambil makan, minum, santai aja. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum, kita lihat deh. Apakah kita seperti ini?
pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, tadi di penghukum saya potong sedikit. Itu biasanya sering kadang kita lakukan ya, kadang pada saat waktu hilaf, benar nggak? Kalau ya, nah cuman itu nanti ada efeknya, murid pasti akan berdendam. Nah, seperti itu. Kita masuk ke posisi berikutnya. Apakah ini posisi kita siap kali melakukan? Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, tadi ketika kita melakukan itu sebenarnya ada beberapa sedikit efek ke depannya ya, seperti anak itu menjadi minder dan lainnya. Nah, kita lanjut lagi ke posisi berikutnya adalah posisi teman nih. Ini posisi yang jujur ya, posisi yang biasa saya lakukan ya pada sebelum pelatihan ya, posisi teman. Mungkin Bapak Ibu guru di sini seperti ini kalau kita. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu
malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah Sarah, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah Sarah, masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, benar nggak? Benar nggak? Itu kebanyakan kenyataan yang ada mungkin seperti itu ya di lingkungan sekolah kita, benar nggak? Ada yang posisinya ketika ke Pak Baris gimana, ketika di Peggy kayak gimana, ketika di saya juga kayak gimana, benar nggak? Atau di guru-guru lain. Dan kita sebenarnya kata tadi itu adalah sudah bagus, sudah baik posisi teman tersebut. Jadi tadi menumbuhkan ini karakter dan lainnya ya, jadi biar fleksibel dan lainnya. Namun ada posisi ketika posisi teman, jadi mereka itu memilih-milih. Iya, dampak. Benar nggak? Dalam situ nggak? Kok ketika di Pak ini ya begini, Iya. baik, benar nggak? Betul. Tapi ketika di ini itu benar nggak? Secara tidak langsung sebenarnya ya saya jujur aja. Sebelum ikut pelatihan saya posisinya adalah teman ya. Teman. Nah di posisi teman itu tadi ada dua pisau mata terbalik juga. Si anak ketergantungan sama kita bagus. Namun ketika sama yang lain berbeda, benar nggak? Betul. Nah di posisi tersebut nih. Terus posisi kedua itu ketika teman sebenarnya ada satu hal lagi yang belum bisa sampaikan. Ketika teman itu ketika kita terlalu banyak buat teman itu, satu adalah mereka tidak bisa membedakan antara teman dan guru. Kadang jatuhnya melunjak. Ya, betul. Benar nggak? Ya. Nah seperti itu. Nah kita ya setelah ngeliat ini masih ada dua posisi lagi nih. Nah ada dua posisi lagi. Di posisi teman sebenarnya udah bagus. Cuman tadi ada dampaknya yang bakalan terjadi. Bahkan kita sering lihat langsung lah, ya. Kok ketika sama Pak itu, ini ketika kita kok beda lagi, benar kan ya? Nah seperti itu. Next kita masuk ke posisi pemantau atau monitor. Posisi empat. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Bentar. 7.20. Sorry, putar ya. Lagi ya. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, pemantau tersebut tadi adalah baik lagi bagus, namun nanti tidak
mandiri ya pada posisi tersebut. Ada lagi posisi yang terbaik ketika kita jadi guru adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer itu kayak gimana sih ketika kita menghadapi murid? Nah, inilah posisi manajer. Saya juga masih belajar posisi manajer gimana sih yang bagusnya kayak gini. Naren, selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, jadi setelah saya lihat ini, gimana? Setelah nonton ini, kita ada posisi di mana Posisi sebuah itu pernah kita alami ya, Iya. semuanya ya. Iya. Ada jadi pemantau, ada jadi penghukum. Iya. Kalau ketika kita lagi hilang pasti penghukum tuh, benar nggak? Betul. Nah, tapi di sini kita menyadari bahwa posisi yang tepat untuk saat ini sebenarnya kalau kita lihat lagi ternyata posisinya adalah di posisi manajer yang paling atas. Nah, kalau saya telah lagi ya, ke dalam lagi ya, ternyata di posisi manajer ini lebih kita sebagai guru sabar gitu ya, sabar, relax. Nah, posisi tersebut itu yang maksudnya proses ya untuk sampai ke posisi tersebut ya, sabar, relax, terus menemukan solusi bersama dan tegas ya apa yang dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, posisi manajer ini yang diinginkan oleh pendidikan institusi saat ini.
ya Kementerian Pendidikan ingin guru-guru ini atau kita memiliki kemampuan di posisi manajer ya, kadang walaupun hilaf lah masuknya ke posisi hukum ya. Nah, yang mau ditanamkan untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan mungkin menemukan posisi seperti ini. Jadi timbullah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, karena di sini ada beberapa ini ya. Nah, di sini mungkin saya akan buka lagi ya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah di sini ada tadi beberapa posisi ya: menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi tertinggi adalah manajer, dikontrol diri. Nah, ketika kita bisa mengontrolkan diri, nah memang sulit sih. Kadang-kadang kalau misalnya ketemu siswa yang telat dan lainnya ya, kontrol diri di kitanya itu. Nah ini nanti akan berdampak ke lainnya. Nah, itu. Dan di sini bahkan kalau misalnya kita penghukum tadi, ya ada yang berontak, menyalahkan orang lain, berbohong, apalagi kalau di lingkungan sini. Ya, apalagi di lingkungan sini nih, aduh, sungguh menyeramkan ya, menyembunyikan. Nah, membuat orang bersalah, kadang mereka munculnya dia akan berbohong. Kalau teman tadi, kalau kita sebagai teman, pasti mereka akan ketergantungan ke kita. Nah, posisi pemantau tadi, ketika kita memantau, nah, oh mendingan sama ini nih, tenang aja, ya, sama guru ini gimana? Nah, mereka akan menyesuaikan diri. Nah, bila dia tenang pelajaran ini, bener gak? Nah, itulah kita di posisi pemantau. Nah, namun di posisi manajer ini adalah kita menguatkan pribadi. Nah, jadi pusat atau Kementerian Pendidikan sendiri ingin menanamkan guru-guru itu di posisi manajer. Nah, di posisi manajer ada tips dan triknya. Kita akan masuk ke segitiga restitusi. Nah, tadi kan kayak panjang ya posisi manajer ya. Itu ada step-stepnya, yaitu kita masuk di video kedua. Jadi ini video kedua ada step-stepnya. Silakan boleh makan sambil santai aja, makan sambil minum dulu ya. Nah, sambil nonton, sambil makan, minum ya. Kita masuk ke video kedua, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kita pakai ketika kita memakai segitiga restitusi ini, posisi kita udah sebagai ini nih. Ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka
depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, tadi di ini kita ada 3 stabil. Stabilitas dulu, kan biasa kan anak itu kalau lagi marah-marah kita stabilkan dulu. Terus kita validasi. Validasi itu untuk mengetahui dia itu bersalah atau tidak, gitu kan ya. Tapi kalau dari posisi mereka udah mengetahui dia salah, langsung tadi kita hantam lagi, ya itu dengan kalimat meyakinkan, meyakinkan bahwa kita punya peraturan, peraturan ini, nah, sehingga mereka itu akan memperbaiki diri sendiri. Nah, segitiga restitusi ini sebenarnya sudah sering kita pakai, benar nggak? Secara tidak langsung. Cuman nggak tahu urutannya, benar nggak? Kadang-kadang kita ngacak ya. Kadang-kadang kita langsung coba peraturannya apa, benar nggak? Pas itu langsung naik ke atas lagi. Stabilin, baik lagi kan ya, stabilin lagi. Akhirnya habis saja ya. Sebenarnya kita sebagai guru, yang sudah langsung di kelas dan bertemu murid sudah pernah melakukan, benar? Ya, cuman tadi urutan eksekusinya dan timingnya kadang-kadang terlewat atau terputar berbeda. Nah, di sini kita harus paham dulu berarti. Pertama kita tadi stabilkan dulu, udah stabil, oke. Validasi dulu, benar nggak perbuatan ini salah atau tidak? Nah, misalnya ketika dia bilang enggak kok masih salah, nah kita stabil, kita tanya lagi. Ya, salah apa enggak? Nah, kita bilang iya Pak salah. Nah, berarti kita langsung masuk ke eksekusi berikutnya, 3 keyakinan. Nah, 3 keyakinan ini biar mereka itu berpikir solusi yang terbaik itu kayak gimana. Nah, kita bisa menambahkan pada topik itu. Nah, segitiga restitusi ini sebenarnya yang diinginkan, dan inilah tata cara yang terbaik sebenarnya. Ketika mereka ada motivasi intrinsiknya udah berubah, nah mereka akan berubah menjadi lebih baik. Oke. Sebenarnya main match dari materi ini sangat luas ya. Nah di sini ya.
ada disiplin positif. Nah, tadi kita udah, namun saya menjelaskan tadi yang paling ini aja, itu adalah 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, di sini ya. Nah, di sini yang 5 ini adalah intrinsik nih, untuk manajer ini untuk menghargai diri sendiri. Untuk sebagai manajer kita bisa menggunakan tadi pola segitiga restitusi. Nah, pola segitiga restitusi ini. Nah, jadi mungkin seperti itu ya, dari posisi kontrol dan segitiga restitusi. Pada intinya di ini biar menumbuhkan tadi motivasi intrinsik, motivasi dari diri sendiri biar dia itu baru berubah. Mungkin ya dari ini segitu aja mungkin dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya dari posisi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi ini, yang bertanya atau tidak? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas? Ya, Boris. Ya, ya terima kasih atas kehadirannya di posisi di diseminasi kita ya, terutama di jurusan RPL. Semoga kita dapat inilah ilmu yang baru, dan juga saya jujur ingin menerapkan ya secara sintak-sintak yang ada gitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Mardana. Kebetulan saya di sini guru produk RPL yang bertanggung jawab di lab 1. Dengan materi yang disampaikan oleh tadi Bapak Adi Saputra Eskom, banyak sekali dampak positifnya. Nah, dari materi tersebut alhamdulillah sekali saya tercerahkan oleh materi-materi dari Bapak Adi tersebut, apalagi di posisi kontrol peserta didik. Jadi posisi kontrol peserta didik itu saya sekarang paham di posisi mana saya harus bertindak. Dengan Kementerian Pendidikan Indonesia ini, saya tahu bahwa posisi kontrol itu kita harus ada di posisi manajer. Terima kasih banyak kepada Bapak Adi Saputra Eskom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.